Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iin Aulia Nurunisa. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis asesmen di ruang kelas. Topik 3 mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Sebelum kita akan menganalisis asesmen di ruang kelas, saya akan memberikan informasi yang ada di dalam kelas. Mata pelajaran yang saya analisis adalah Matematika kelas 12, fase F untuk materi ajar, permutasi, dan kombinasi. Capaian elemen analisis, data, dan peluang. Di akhir fase F, peserta didik dapat melakukan proses penyelidikan statistika untuk data bivariat. Mereka dapat mengidentifikasi dan menjelaskan asosiasi antara dua variabel kategorikal dan antara dua variabel numerikal. Mereka dapat memperkirakan model linear terbaik best fit pada data numerikal. Mereka dapat membedakan hubungan asosiasi dan sebab akibat. Peserta didik memahami konsep peluang bersyarat dan kejadian yang saling bebas menggunakan konsep permutasi dan kombinasi. Tujuan pembelajaran di kelas yaitu melalui pembelajaran diferensiasi menggunakan model pembelajaran problem-based learning yang dilakukan peserta didik dapat menganalisis aturan permutasi dan kombinasi dengan benar. Melalui pembelajaran diferensiasi menggunakan model pembelajaran problem-based learning yang dilakukan, peserta didik dapat mengumpulkan dan mengolah informasi yang berkaitan dengan permutasi dan kombinasi dengan benar. Melalui pembelajaran diferensiasi menggunakan metode pembelajaran problem-based learning, peserta didik dapat menentukan permutasi dan kombinasi dari suatu permasalahan kejadian nyata dengan tepat. Jenis asesmen yang digunakan yaitu asesmen formatif. Asesmen formatif bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar yang dapat dilakukan selama proses pembelajaran. Bentuk asesmen yang guru gunakan yaitu soal tertulis. Berikut soal asesmen yang guru gunakan pada materi permutasi dan kombinasi. Soal pertama, tim basket dari SMA Negeri 3 terdiri dari 9 orang, akan diturunkan 5 orang untuk bertanding di babak pertama untuk melawan tim lawan. Jika kemampuan mereka sama bagusnya, maka berapa susunan pemain yang mungkin untuk diturunkan pada babak pertama? Soal kedua, dari 35 undangan akan diundi 2 orang untuk mendapatkan hadiah utama dan hadiah liburan. Ada beberapa susunan penerima hadiah utama, hadiah liburan yang mungkin terjadi. Nomor 3, terdapat 19 orang siswa yang mengikuti seleksi siswa teladan tingkat provinsi. Ada berapa susunan peserta yang mungkin terpilih sebagai siswa teladan 1, siswa teladan 2, dan siswa teladan 3. Berikut adalah hasil analisis asesmen di dalam kelas. Kesesuaian asesmen dengan tahapan perkembangan peserta didik. Bagian dalam asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik terdapat pada bagian soal asesmen yang telah guru susun sehingga memiliki tingkat kesulitan yang sesuai dengan perkembangan peserta didik. Guru menyediakan soal asesmen yang sesuai dengan tingkat kesulitan peserta didik usia SMA, yaitu asesmen yang kompleks dengan menguji pengetahuan berpikir kritis dan pemecahan masalah pada soal esai. Jenis pertanyaan yang guru susun telah sesuai dengan perkembangan kognitif peserta didik. Hal ini terlihat pada soal yang dibuat disesuaikan dengan situasi kehidupan sehari-hari peserta didik yang merupakan situasi yang abstrak dan melibatkan pemikiran kritis seperti menganalisis permasalahan dan menalar permasalahan yang diberikan. Kesesuaian asesmen dengan memperhatikan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik. Bagian dalam asesmen yang menunjukkan kesesuaian perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik adalah pada soal-soal asesmen yang disusun guru. Guru telah menyediakan soal-soal yang relevan dengan kehidupan sehari-hari
Namun soal yang disusun belum terlihat mempertimbangkan aspek lingkungan budaya siswa. Pertimbangan dalam pembuatan asesmen yang relevan dengan budaya peserta didik diharapkan dapat memberikan korelasi antara materi ajar dengan lingkungan budaya peserta didik, sehingga memberikan kemudahan pemahaman dan meningkatkan keterlibatan kehidupan peserta didik dalam kegiatan belajar. Asesmen yang dilakukan perlu mempertimbangkan perbedaan karakteristik peserta didik untuk menghargai keunikan setiap siswa. Dalam asesmen yang disusun guru, hanya menyediakan satu asesmen untuk seluruh peserta didik, sehingga asesmen yang disusun oleh guru belum dapat mempertimbangkan aspek karakteristik peserta didik yang berbeda-beda. Asesmen seharusnya disusun dengan tujuan berkeadilan, dengan penilaian untuk seluruh peserta didik tanpa memandang latar belakang budaya dan atau status sosial. Penilaian harus memberikan kesempatan yang sama kepada peserta didik untuk menunjukkan kemampuan mereka dengan mempertimbangkan karakter mereka. Bagian dalam asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik adalah pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka berdasarkan hasil tes diagnostik yang telah dilakukan sebelum pembelajaran. Meskipun guru memberikan kelompok belajar dengan beberapa peserta didik sesuai dengan tingkat kemampuan mereka, namun, guru belum dapat memfasilitasi asesmen yang berbeda untuk peserta didik sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Guru hanya menyediakan satu asesmen untuk semua tingkatan kemampuan siswa, sehingga asesmen yang guru susun belum menunjukkan kesesuaian pada kemampuan peserta didik yang beragam di dalam kelas. Meskipun begitu, tanpa melihat perbedaan kemampuan peserta didik untuk keseluruhan asesmen yang disusun oleh guru, asesmen telah sesuai dengan kemampuan peserta didik. Guru sangat memahami tingkat kemampuan siswa sehingga guru tidak membuat soal yang terlalu sulit, sehingga asesmen yang dibuat dapat tepat dijadikan alat ukur keberhasilan proses pembelajaran yang dilakukan. Bagian dalam asesmen yang disusun guru yang menunjukkan kesesuaian dalam memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran terlihat pada proses refleksi pembelajaran yang dilakukan. Guru menyediakan refleksi diri untuk peserta didik sehingga mereka dapat menuliskan atau mengungkapkan metode yang paling membantu mereka dalam memahami materi, menuliskan kemampuan dalam menangkap pembelajaran dan bantuan yang mereka butuhkan dari guru. Melalui refleksi diri yang dilakukan oleh peserta didik dapat memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran yang telah guru lakukan. Selain itu, terdapat proses asesmen guru untuk mengoreksi hasil asesmen siswa dan memberikan umpan balik berupa pengayaan dan remedial untuk siswa. Pengayaan dilakukan dengan pemberian soal dengan tingkatan yang lebih tinggi dan remedial dilakukan dengan memberikan bimbingan lebih terhadap kesulitan mereka dalam proses belajar. Melalui pengayaan dan remedial yang dilakukan, peserta didik dapat mendapatkan umpan balik pada proses pembelajaran yang telah mereka lakukan. Peningkatan efektivitas asesmen di dalam kelas. Jika saya menjadi guru di dalam kelas tersebut, hal-hal yang akan saya tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen adalah sebagai berikut. Untuk meningkatkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik, akan saya lakukan dengan cara meningkatkan kualitas soal-soal asesmen yang akan diberikan kepada peserta didik. Siswa yang berada di tingkat SMA telah memiliki kemampuan berpikir abstrak yang lebih baik. Pada tahap perkembangan usia mereka saat ini, seharusnya mereka telah dapat menganalisis, mengkritisi, dan menghubungkan konsep-konsep yang lebih kompleks, sehingga dengan memperhatikan perkembangan peserta didik, saya akan menciptakan asesmen dengan kualitas yang dapat meningkatkan perkembangan kognitif mereka. Melalui hal tersebut akan saya berikan peningkatan soal dengan tahapan-tahapan menganalisis, mengkritisi permasalahan, dan melakukan penalaran pada permasalahan. Untuk meningkatkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan lingkungan budaya dan karakter peserta didik,
akan saya lakukan dengan cara memberikan soal-soal asesmen yang berkaitan dengan budaya mereka, menerapkan corollary responsive teaching and learning dalam membuat asesmen untuk peserta didik, sehingga mereka dapat menghubungkan materi pembelajaran dengan pengalaman dan kehidupan sehari-hari. Untuk meningkatkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan karakter peserta didik, saya akan memperhatikan gaya belajar, kebutuhan khusus, dan kesiapan emosional peserta didik untuk dapat mempersiapkan asesmen kepada mereka sehingga dapat memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menunjukkan pemahaman mereka sesuai dengan karakter yang mereka miliki. Untuk meningkatkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan kemampuan peserta didik, akan saya lakukan dengan cara menyesuaikan tingkat kesulitan soal dengan keberagaman kemampuan kognitif peserta didik di dalam kelas. Kelompok siswa dengan kemampuan kognitif yang rendah akan mendapatkan tingkat kesulitan soal yang rendah pula. Begitu pula dengan kelompok siswa dengan kemampuan kognitif yang tinggi akan mendapatkan tingkat kesulitan soal yang tinggi. Dengan cara tersebut, asesmen dapat efektif untuk dijadikan alat ukur keberhasilan proses pembelajaran yang sesuai dengan keberagaman kemampuan peserta didik di dalam kelas. Selain itu, saya akan menggunakan berbagai jenis asesmen di dalam kelas, seperti tes tertulis, presentasi, tugas kelompok yang melibatkan tidak hanya pengetahuan tapi juga keterampilan. Dengan menggunakan berbagai jenis asesmen untuk siswa, maka kita dapat mengukur berbagai aspek kemampuan peserta didik, baik dalam pengetahuan, sosial, maupun keterampilan. Baik, itu adalah hasil dari analisis asesmen di dalam kelas dan bagaimana cara meningkatkan asesmen di dalam kelas jika saya menjadi guru. Terima kasih. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Mari ciptakan asesmen terbaik untuk peserta didik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.